bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal, kalau Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak muncul sebagai makhluk. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Dan kita adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuat. Oleh karenanya jemaah sekalian, ayat ini juga sekaligus mengingatkan kita, memberikan pelajaran penting kepada kita akan bodohnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah makhluk, karena mereka menyembah satu zat yang sama sekali tidak menciptakan mereka, tidak pula memberikan rezeki kepada mereka. Dan insyaallah taala nanti akan datang rangkaian bab yang menjelaskan tentang kebatilan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu adalah isinya kitab Kasyfus Syubhat. Isinya sudah ada di sini, di dalam kitab tauhid. Demikian pula kitab Thalathatul Usul juga tercakup di dalam kitab ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah penjelasan tentang maha kayanya Allah dan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Karena Allah tegaskan dalam lanjutan ayat sebelumnya, Allah katakan dialah yang menciptakan kita. Kemudian Allah katakan, aku menciptakan mereka bukan karena aku butuh kepada mereka, bukan pula agar mereka memberi aku makan. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, Allah Ghaniyun, yang maha kaya, yang maha cukup, tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Tatkala kita membaca sifat-sifat Allah, jangan kita bayangkan Allah seperti makhluk. Misalkan Allah mengabarkan kepada kita Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita bayangkan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini buang jauh-jauh bayangan seperti ini. Ini namanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy tanpa sedikit pun membutuhkan arsy, dan arsy dialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ghaniyun an khalqihi, maha kaya, maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat hikmah bagi Allah di dalam setiap penciptaannya. Di dalam setiap penciptaannya. Di dalam setiap perbuatannya bahkan. Dalam setiap perbuatan Allah dan ciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Maka dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita hikmah penciptaan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Maka dari sini dapat kita pahami adanya sifat hikmah bagi Allah di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap ciptaannya. Allah pasti memiliki hikmah di dalam perbuatan-perbuatannya. Hanya saja jamaah sekalian, yang harus kita pahami, kadang hikmah dari setiap ketetapan Allah dapat kita pahami, kadang juga belum mampu kita pahami. Maka yang harus kita lakukan adalah tunduk pada ketetapan Allah. Kalau kita bisa memahami hikmah yang terkandung di dalamnya, itu lebih bagus lagi. Itu akan menambah keimanan kita. Tetapi kalau akal kita masih terbatas, belum mampu memahami hikmah dari satu perintah Allah, maka tugas kita adalah mengamalkan perintah itu. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya harus tahu hikmahnya dulu, baru saya amalkan. Ya. Ini kesalahan besar. Ya.
ada sebagian orang dahulu mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, celupkan lalat itu. Ini ada orang yang mengaku muslim, berani dia menolak hadis yang mulia ini, dan dia merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdalil, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Padahal jemaah sekalian, hadis ini enggak mutlak. Ya. Ada perkara-perkara duniawi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dari kita. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, celup lalat itu, karena di satu sayapnya ada penyakit dan di satu sayapnya ada penawar. Ketika dicelup, dia lepaskan penawarnya. Habis itu dibuang, bukan dimakan lalatnya. Ya. Dibuang, kemudian silahkan minum kalau mau. Ya. Dan ternyata di abad-abad modern, para dokter baru bisa membuktikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu mereka tolak dengan alasan, wah kata para dokter itu jorok. Kata para dokter itu enggak masuk akal. Padahal dokter di kemudian hari, di abad-abad modern bisa membuktikan kebenaran apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada yang berani menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan saya belum tahu hikmahnya. Pasti Allah di dalam setiap syariatnya, dalam setiap ketetapannya mengandung hikmah, dan setiap hikmah itu adalah kebaikan bagi kita dan menjauhkan kita dari setiap kemudaratan. Maka ini yang harus kita yakini.